Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Dayana Faisa binti Amrin. Dalam video ini saya akan mengenalkan secara ringkas tentang tugasan saya. Tugasan ini ia lebih kepada era teknologi, di mana sebagai seorang guru semestinya bijak memilih sosial media yang harus digunakan sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Disebabkan era teknologi ini di zaman kanak-kanak amat berguna, disebabkan kita dengan adanya seperti video, Google, YouTube, kita boleh melihatkan kanak-kanak cara gaya hidup, nilai-nilai mulia yang kanak-kanak boleh contohi. Oleh sebab itu, media sosial ia merangsang kepada perkembangan kanak-kanak. Contohnya dari segi sosial, emosi, dan konektif kanak-kanak. Saya akan menjadikan micro teaching sisi pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak tentang menggunakan aplikasi media sosial dengan betul. Aplikasi media sosial yang saya gunakan atau yang saya pilih ialah YouTube. Disebabkan kanak-kanak mereka lebih suka dengan aplikasi YouTube. Disebabkan di sana kanak-kanak dapat menonton kepelbagaian video yang boleh menarik minat mereka. Dan oleh mengapa itu saya memilih YouTube untuk menjadikan kanak-kanak itu tahu apa kegunaan, apa kebaikan, apa keburukan di dalam media sosial seperti YouTube. Nah, oke, hari ini Cikgu mau ajar kamu yaitu menggunakan aplikasi sosial media dengan betul. Oke. Cikgu di sini, Cikgu pilih aplikasi sosial media yaitu YouTube. Nah, siapa sih yang suka tengok YouTube? Oke, di sini semua suka tengok YouTube kan? Jadi, Cikgu mau kasih terang bagaimana menggunakan aplikasi YouTube dengan betul. Oke, anak-anak biasa kamu menggunakan aplikasi YouTube ini kamu nonton apa, kamu lihat apa. Biasanya kamu lihat apa tuh, kamu nonton Upin Ipin, Boboiboy dan sebagainya kan. Jadi Cikgu mau terangkan penggunaan aplikasi YouTube dengan betul. Oke, aplikasi YouTube ini bukan saja dibuat ya anak-anak. YouTube ini digunakan untuk kita mempelajari sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Mungkin kamu masih kanak-kanak dan kamu belum mengenal lebih banyak aplikasi sosial media disebabkan kamu masih di bawah umur. Jadi aplikasi YouTube ini dia amat merangsang kepada kamu punya perkembangan seperti emosi. Mesti kamu gembirakan tengok tuh kartun-kartun, tengok Upin Ipin. Jadi Cikgu pun kasih teranglah kepada kamu itu YouTube untuk kamu tahu bagaimana kamu menggunakan YouTube itu dengan betul. Sebab aplikasi ini dia digunakan bukan pada sering kamu bosan ataupun masa-masa yang tidak tentu, tapi dia digunakan untuk kamu mencari apa yang kamu ketahui, apa yang kamu tidak ketahui. Seperti contohnya hewan. Kamu mau mengenal hewan liar. Jadi kamu anak-anak kamu tidak nampak itu hewan liar di sekitar kamu. Jadi dengan adanya YouTube, kamu boleh search, kamu boleh type apa hewan yang kamu mau. Secara tidak langsung dia akan mengeluarkan hewan yang kamu sudah type. Jadi YouTube ini digunakan untuk memaksimumkan atau memberi efektif
kepada perkembangan kamu. Begitu anak-anak. Oke. YouTube ini juga akan membentuk kepribadian kamu. Apabila kamu sering menonton YouTube, kepribadian kamu tuh akan berbeza dari sebelumnya. Jadi kamu harus memilih atau menggunakan aplikasi yang sesuai apabila kamu di rumah, untuk mungkin kamu boleh gunakan belajar dan sebagainya. Ini mempunyai kebaikan dan keburukan. Bagi kebaikan YouTube, ia memberi pendedahan yang banyak kepada anak-anak untuk menerokai dunia persekitaran. Kedua, dapat menarik minat kanak-kanak disebabkan YouTube ini apabila kita membuka, dia adalah berwarna-warni. Jadi secara tidak langsung ia akan menarik minat anak-anak untuk melihat atau menonton video. Ketiga, di sini di YouTube ini kita boleh mencari maklumat yang kita tidak pahami. Jadi apabila kita tidak pahami sesuatu pelajaran, kita boleh cari di YouTube untuk kita lebih pahami dan dalami apa yang telah diajar. Seterusnya, di YouTube ini juga anak-anak boleh mempelajari literasi atau bahasa-bahasa, kosa-kosa kata yang baru, seperti dalam video Upin Ipin. Disebabkan video Upin Ipin ia banyak memberi pendedahan kepada nilai-nilai murni, seperti kerajinan, tanggung jawab, kasih sayang. Seterusnya, YouTube ini juga mempunyai keburukan, seperti kanak-kanak menghabiskan masa dengan perkara tidak berfaedah, seperti menonton video yang boleh mengganggu pikiran mereka. Sebabkan aplikasi YouTube ini mungkin ia memiliki banyak kandungan-kandungan yang tidak terkawal. Selain itu juga, daripada YouTube ini secara tidak langsung merangsang kepada tingkah laku kanak-kanak. Contohnya, apabila mereka sering menonton, mereka akan lebih tertarik kepada handphone, lebih tertarik kepada handphone dan tidak tertarik dengan persekitaran di sekeliling orang. Jadi anak-anak itu mungkin mereka dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai tingkah laku yang bersendirian. Seterusnya, kurang komunikasi dengan orang sekeliling, dengan keluarga yang ada di rumah. Karena apabila kanak-kanak sering menonton ataupun sering menggunakan gadget, mereka tidak suka dengan pergaulan. Sebab mereka merasa YouTube itu lebih menarik perhatian daripada berkomunikasi dengan orang sekeliling. Cara kesimpulannya, di dalam video ini saya menerangkan aplikasi YouTube, di mana aplikasi YouTube ini aplikasi yang sering digunakan oleh kanak-kanak, mungkin disebabkan apabila ibu bapak yang sibuk bekerja atau ibu bapak yang jarang ada di rumah, mereka meninggalkan gadget kepada anak-anak mereka untuk mengisi masa lapang anak-anak mereka, sedangkan mereka tidak tahu bahwa gadget itu sangat merangsang pada perkembangan kanak-kanak, tidak kira dari perkembangan psikomotor dan sebagainya. Aplikasi YouTube ini juga yang banyak memberi impact yang baik dan yang positif kepada kanak-kanak, disebabkan kanak-kanak adanya aplikasi ini mereka lebih cepat belajar, tetapi ia juga mempunyai keburukan kepada kanak-kanak. Dia mempunyai keburukan kanak-kanak yang merangsang pada
tingkah laku dan diri kanak-kanak. Apabila mereka sering menggunakan gadget, ibu bapak memberi kanak-kanak gadget sejak kecil, karena mereka berpikiran bahwa dengan adanya gadget anak-anak mereka boleh dikawal ataupun boleh dibimbing, sedangkan mereka tidak berpikiran secara luas bahwa YouTube ini memang boleh merangsang anak-anak, tetapi juga boleh menjadi perkara yang buruk dalam diri anak-anak mereka sendiri, disebabkan apa yang mereka lihat itu yang mereka pelajari. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.